Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Maurad sayang. Selamat sore. Sekarang sudah sore ya teman-teman. Kalau video yang tadi kan pagi itu ya, sekarang sore aku pulang habis liburan ya keluar. Di luar panas banget ini guys. Sekarang jam 6 ya, jam 6 lebih, jam 6:20, hampir setengah 7 ya. Nggak apa-apa, sebentar lagi aku mau masuk ke atas, mau masuk ke rumah ya. Ini tuh masih di bawah rumah ya guys ya. Dan seperti biasa aku tuh kalau mau masuk ke rumah itu duduk-duduk dulu gitu ya di taman atau di sekitar rumah lah yang deket gitu ya. Jadi biar lebih enak pulang ke rumahnya itu cepat sampai gitu lah ya guys ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Sebetulnya sih di sini tuh di perumahan ini tuh enak banget ya. Aku tuh nggak pusing-pusing cari lokasi atau tempat untuk liburan gitu. Soalnya tempatnya tuh nyaman banget. Duduk di bawah rumah aja udah senyaman ini gitu ya. Terus ada lagi ruang satunya lagi itu yang di dalam itu ber-AC dan ada sofa-sofanya juga yang cantik, mau tiduran, mau istirahat berapa lama pun nggak ada yang melarang. Jadi seperti itu ya. Terus aku juga tahu dia. Cuman aku tuh kadang pengen jalan-jalan keluar kemana gitu ya. Terus di sana juga di sebelah gitu ya, itu ada laut. Sana itu enak banget pokoknya ya. Cuman tadi tuh panas jadi aku nggak ke sana ya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi hari ini aku tuh mau bercerita tentang salah satu teman kita PMI Hong Kong ya. Jadi dia itu di interminate ya guys ya, padahal sudah mau finish kontrak ya. Kalau nggak salah sih dia itu sudah 16 bulan ya teman-teman. Jadi kenapa dia di interminate sama majikannya itu, katanya sih kata dianya itu karena bahasa katanya. Bahasanya tuh kurang bisa ya, bahasa Kantonis ya gitu ya. Jadi ya karena bahasanya lah gitu loh ya. Padahal dia tuh sudah 16 bulan loh ya. Kenapa sih nggak dari awal di interminate-nya gitu ya. Jadi kitanya juga bingung gitu ya, kasihan juga gitu loh ya. Aku tuh panas ini guys ya, sampai keringetan ya. Jadi aku tuh tahu waktu pas aku tuh nganterin salah satu teman aku ya yang sudah finish kontrak dan dia mau cari job yang baru gitu ya di agensi. Tapi aku nggak mau menyebutkan agensinya di mana gitu ya. Pokoknya salah satu agensi ya teman-teman. Dan di sana itu ada teman yang mau pulang ke Indonesia gitu ya. Pokoknya waktu itu aku ketemunya itu pas dia mau pulang 2 hari sebelum pulang ya. Dan aku tanya-tanya ke dia. Aku bilang, kamu udah lama di sini? Ya kata dia ini itu. Jadi sama-sama di kantor gitu ya. Dia mau pulang, aku mau cari job baru sama temen aku gitu. Kata dianya, aku mau pulang, kata dia. Kenapa pulang? Saya bilang gitu. Saya di interminate sama majikan katanya. Sudah 16 bulan. Terus alasannya itu katanya bahasanya kurang bisa gitu, kurang lancar gitu ya teman-teman. Ya gimana kurang lancar, kata dia, nyabong aku juga majikan juga cara ngomong sama aku, kata dia itu gitu. Padahal anaknya itu apa ya, bener-bener niat kerja gitu ya, masih pengen kerja gitu loh ya teman-teman. Kasihan aku tuh liatnya. Tapi aku tuh lupa ya, nggak minta nomor handphonenya dia gitu loh ya. Dan waktu itu juga dia itu ke kantor itu mungkin sama agensinya juga sebetulnya sih pengen dicarikan job yang lain, tapi ya nggak tahu juga sih karena belum rezekinya juga, jadi nggak dapat majikannya itu ya. Dapat majikan baru, akhirnya dia itu pulang. Kasihan juga ya, sampai dia itu sedih banget ya. Dia bilang katanya, saya itu masih pengen kerja, masih pengen cari uang buat keluarga di rumah gitu ya. Saya itu sampai kayak ikutan sakit hati gitu loh ya teman-teman. Kasihan banget saya itu ya. Kenapa sih majikan di sini itu seperti itu gitu ya kan? Padahal loh ya, sudah mau finish kontrak loh itu. Sudah 16 bulan loh. Yang 2 tahun itu kan 24, berarti tinggal beberapa bulan lagi kan, 8 bulan lagi loh finish kontrak dia. Kasihan banget kan, padahal dia itu pikirannya, saya itu hebat banget ya, sudah melewati 1 tahun lebih gitu ya. Berarti ya kenapa sih yang 1 tahun lebih, yang 8 bulan nggak dijalanin? Pastilah dia tuh pengennya juga sampai finish kontrak, terus barulah pulang ke Indonesia, atau enggak cuti gitu ya, atau enggak ya ganti majikan yang lain lah gitulah kalau dirasa dia nggak enak gitu ya. Cuman ya udah, mungkin belum rezekinya juga, jadi akhirnya dia itu pulang ke Indonesia ya teman-teman. Dan nggak tahu aku juga selanjutnya dia seperti apa dan bagaimana, karena aku juga lupa minta nomor handphonenya ya. Aku tuh kadang suka kasihan ya teman-teman kalau melihat teman-teman yang di interminate atau pulang sebelum sukses gitu ya teman-teman. Jadi memang orang sini itu seperti itu ya. Apa ya, kalau dirasa nggak cocok atau ada masalah, sedikit masalah atau apa itu,
ya seenaknya dia sendiri memutuskan kontrak gitu ya. Jadi mereka itu tidak memperdulikan kitanya itu bagaimana dan seperti apa gitu ya kan. Jadi kalau mereka sudah nggak mau ya sudah, dia ambil keputusan sebelah pihak gitu ya teman-teman. Jadi nggak memikirkan pokoknya orang sini itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, dari kasus ini kita itu harus dijadikan pelajaran ya teman-teman, karena yang belum paham bahasa juga bisa diinterminate sama majikan karena kurang bahasa ya. Jadi buat teman-teman atau siapapun yang masih ada di PT atau di Indonesia dan ingin kerja ke Hong Kong ya, utamakan bahasanya dilancarin ya. Ya walaupun nggak fasih-fasih banget, setidaknya kalian memegang sedikit bahasa Kantonis gitu ya teman-teman ya, untuk pegangan kita sendiri setelah sampai di Hong Kong ya teman-teman. Jadi kalau bahasanya sudah bisa itu ya lebih enak saja sih ya berkomunikasi dengan majikan, dengan lingkungan di sekitar gitu. Jadi kita itu paham apa yang dikatakan oleh majikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ada juga sih sering ya saya itu melihat postingan-postingan dari teman-teman di sosial media gitu ya. Ada yang bilang katanya liburnya tidak mau hari biasa, pengennya minggu gitu ya, terus diinterminate sama majikan. Dan banyak kasus-kasus lain sebetulnya di sini tuh, bukan hanya interminate ya teman-teman ya. Dari kasus-kasus ini semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dan tetap semangat ya teman-teman. Jangan down ya pokoknya ya. Pokoknya kalian itu jangan gimana ya, jangan patah hati atau patah semangat gitu ya. Saya takut nanti diinterminate, saya takut nanti kayak dia, saya takut nanti kayak temen kita gitu ya kan. Jadi berpikir secara positif saja ya. Setiap orang itu nasibnya berbeda-beda ya. Nggak enak di dia belum tentu nggak enak di kita juga. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tetap semangat pokoknya ya kerjanya ya sampai finish kontrak. Jadi kalau saran dari aku sih, kalian itu tetap semangat apapun pekerjaannya ya. Ya kalau misalkan kalian belum paham bahasa Kantonis ya, setidaknya misalkan kalian itu bisa bahasa Inggris ya nggak apa-apa, dipakai aja sebisanya kalian gitu ya. Ya kalau nggak bisa sama sekali ya ditranslate. Sama sekarang kan lebih mudah ya kan, ada handphone bisa translate gitu ya teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat buat kalian kerjanya. Mau majikan cerewet, mau majikan gimana apa-apa biarkan saja ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Kalau sekedar cerewet-cerewet nggak apa-apa, tapi kalau sudah main tangan, sudah main kekerasan, itu barulah kalian laporkan ke pihak yang berwajib ya, ataupun ke siapapun yang bisa membantu kita gitu ya teman-teman ya. Kalau hanya sekedar cerewet-cerewet sih biarkan saja ya. Misalkan kita itu dapat fasilitas oke, kerja juga nyaman gitu ya, pokoknya gaji lancar gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Namanya kerja semuanya capek, nggak ada yang nggak capek ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Jadi kalian juga berpikirannya itu jangan yang enaknya saja, dipikir yang nggak enaknya dulu ya, baru yang enaknya. Jadi seperti itu, jangan pikirannya enak dulu ya, karena kerja di luar negeri juga sebetulnya sih gimana ya, ya ada plus minusnya gitu ya. Nggak semuanya enak, nggak semuanya nggak enak gitu, tergantung nasib kita masing-masing ya. Dan aku juga sebetulnya sih ikut sedih ya kalau ada teman-teman yang diinterminate atau gimana gitu, yang kena masalah gimana gitu. Aku tuh sedih ya teman-teman, kayaknya itu kasihan banget gitu ya. Dan itu juga terjadi sama adik aku sendiri ya teman-teman waktu itu ya. Dia itu baru 3 bulan di sini tuh ya, 3 bulanan ya. Dia itu diinterminate sama majikan, entahlah alasannya apa, aku juga nggak tahu ya. Kalau dari keterangan adik aku sih, adik aku tuh sebetulnya sih dia itu mau lanjutin kerja ya, cuman dia bilang katanya gini ya, dia itu sering dioper-oper gitu lah kerjanya. Kadang disuruh bersihin rumah kakaknya, terus di rumah ibunya, ini itu dan lain-lain lah pokoknya ya. Kalau cuman kerja di rumah majikannya dia sendiri sih katanya nggak apa-apa gitu, cuman dia itu sering kayak disuruh ke rumah adiknya atau kakaknya, saya tuh lupa ya pokoknya ya. Dan itu kan melanggar peraturan ya, maksudnya itu nggak boleh itu kalau tidak sesuai dengan kontrak kerja gitu kan. Kita kan wajib menolaknya ya kan, karena tidak sesuai gitu. Sebetulnya dia itu bisa dilaporkan, cuman ya sudahlah,
tadinya juga adik aku tuh pengen ngebreak, cuman aku bilang kamu jangan ngebreak. Tadinya itu aku kasih tahu kan, mendingan notice daripada ngebreak. Kalau notice kan kita bisa ngasih peringatan ke majikan 1 bulan. Saya bilang kamu juga bisa cari majikan yang baru sebelum pulang ke Indonesia, jadi sudah dapat majikan baru, terus nanti tunggu bisa di rumah. Tahu-taunya di interminate sama majikan. Ya udah, jadi gimana lagi gitu, mau cari majikan lagi juga agensinya tidak bertanggung jawab ya udah, ya udah mau gimana lagi gitu. Aku juga agak kesel sih kalau ada agensi-agensi yang seperti itu. Kenapa sih nggak membantu yang di interminate gitu? Harusnya kan ya dibantu gitu, cari majikan lagi sebelum pulang ke Indonesia gitu loh. Tapi mereka itu kayaknya enggak gitu, udahlah dipulangin, ya udah pulang. Dan jadi akhirnya dia itu pulang di Indonesia dan ya susah cari majikan lagi itu. Terus kemungkinan besar juga kalaupun dapat majikan lagi itu kadang susah turunnya visanya gitu ya teman-teman. Mungkin kalau dari informasi dari agensi sih, aku tuh pernah nanya ya, kalau di interminate sebelum selesai potongan atau belum punya Hongkong ID itu, misalkan pengen kerja lagi ke luar negeri, jangan ke Hongkong dulu gitu ya teman-temannya. Katanya sih harus exit dulu, misalkan kayak ke Singapura gitu atau kemana gitu ya, ke Taiwan gitu, nggak apa-apa, asalkan jangan ke Hongkong dulu gitu. Soalnya kemungkinan itu visanya susah turunnya. Jadi kalau misalkan nanti sudah kerja di negara lain seperti Singapura atau Taiwan, bisa masuk ke Hongkong lagi, dan itu visanya kemungkinan bisa cepat turunnya. Jadi dihilangkan dulu itunya ya, mungkin ya 1 tahun lah atau 2 tahun lah gitu ya. Tapi kalau di interminate-nya yang sudah 1 tahun lebih sih, mungkin ya lebih mudah aja gitu ya, lebih gampang mungkin. Aku juga kurang tahu sih, kurang begitu paham maksudnya ya. Cuman itu keterangan dari agensi aku yang waktu itu aku tanya gitu ya. Aku kan bilang dia itu adik aku kan di interminate, terus masih pengen cari majikan di sini gitu ya. Itu nanya dia baru berapa bulan, aku bilang sekian bulan dan belum habis potongan dan belum punya Hongkong ID. Dia bilang nggak bisa, kalau seperti itu tuh harus mendingan katanya pergi ke negara lain saja gitu ya, kalau di sini nggak bisa katanya. Jadi seperti itu ya teman-temannya. Buat teman-teman semua tetap semangat dan semoga sukses sampai finish kontrak ya. Kalau bisa sih sampai nambah kontrak ya teman-teman ya, buat 2 kontrak, 3 kontrak, atau 4 kontrak, atau 5 kontrak dan seterusnya ya. Karena kalau menurut saya pribadi sih, kalau baru 1 kontrak itu kurang ya, masih pemanasannya. Pemanasannya itu apa sih? Karena kalau kita baru pertama ke Hongkong itu kan ya untuk bayar potongan, belum lagi kan untuk utang-utang di rumah, lunasin utang-utang di rumah gitu ya teman-teman. Jadi kurang ya kalau misalkan kita itu dirasa oh enak di sini, majikannya baik gitu ya, gaji lancar, fasilitas oke, ya nggak apa-apa, mendingan di renew ya teman-teman ya, daripada kalian ganti majikan yang lain harus adaptasi lagi ya kan, mendingan lanjut. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau dirasa nggak enak majikannya gini gitu nggak nyaman ya, pokoknya senyaman-nyamannya kalian aja, ya udah bisa ganti majikan gitu ya kan. Jadi lebih enak seperti itu. Jadi sudah finish kontrak, mau pulang cuti dulu ke Indonesia, tapi sudah dapat majikan baru gitu, sudah turun visa dan pulang cuti ke Indonesia, misalkan 2 minggu atau 2 minggu atau berapa minggu gitu ya, tergantung majikannya, tergantung perjanjian sama majikan gimana gitu. Daripada proses di Indonesia itu susah banget ya teman-teman ya, tahu sendiri ya, masih mending di Hongkong ya, itu lebih cepat dan lebih mudah cari majikan. Tapi itu bagi yang sudah finish kontrak. Jadi seperti itu ya teman-teman, tetap semangat buat teman-teman semuanya. Semoga mendapatkan majikan yang baik hati dan tidak sombong, tidak pelit dan royal ya teman-teman ya, tidak cerewet dan tidak rewel masalah pekerjaan atau masalah apapun, dan sukses hingga finish kontrak. Amin. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu video aku hari ini ya. Terima kasih. Intinya sih seperti itu ya teman-teman, kita itu kerja ke luar negeri itu nggak di mana ya, misalkan contohnya di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di Timur Tengah atau dimanapun, itu tergantung nasib kita masing-masing sebetulnya ya. Jadi kalian itu jangan jangan patah semangat gitu ya, pokoknya tetap semangat lah gitu ya teman-teman ya. Berdoa aja yang baik-baik, jangan berpikiran yang negatif ya, berpikir aja yang positif. Udahlah nggak apa-apa, siapa tahu aku bisa sukses seperti
mereka-mereka yang sukses gitu loh ya teman-teman ya. Pokoknya kalian semangat aja ya, jangan apa ya, aduh jangan terpengaruh sama postingan-postingan gitu. Emang sih dari postingan-postingan itu kita jadi tahu gitu loh ya bagaimana sih di Hong Kong gitu ya kan. Tapi ya bukan apa ya, bukan niat kita untuk nakut-nakutin juga sih, jadi biar kalian itu tahu gitu loh ya, jadi biar paham gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku jangan takut ya teman-teman, pokoknya tetap semangat kerjanya ya, apapun yang terjadi ya, selagi majikan kalian itu menggajinya lancar, dikasih makan, ada tempat tidur, dan tidak main tangan atau main kekerasan, dilanjut aja ya, tetap semangat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang masih ada di Indonesia atau masih ada di PT dan mau terbang ke Hong Kong untuk kerja ya. Jadi tetap semangat pokoknya teman-teman, jangan patah semangat ya. Oke ya, aku sekarang mau makan dulu ya teman-teman, mau makan malam. Ini aku tuh tadi sudah beli nasi. Aku tuh beli nasi ya teman-teman. Ini tuh $20 aku beli di Aeon. Banyak banget ya. Terus ini ada ayam juga. Ayamnya $24, jadi semuanya itu $44 ya teman-teman. Nanti aku makan ya. Jadi aku tuh seperti itu, kalau mau pulang ke atas itu aku beli makanan dulu. Yang penting itu nasi aku tuh kalau makan malam ya. Jadi biar nanti kalau malam itu pas masuk ke kamar itu nggak kelaparan. Biasanya aku tuh seperti itu soalnya. Pas di luar itu nggak lapar gitu ya teman-teman, terus nanti pas masuk kamar tuh aduh ya Allah udah jam 9 gitu ya, kok lapar banget gitu, aku lupa ngebeli makanan tadi itu gitu ya. Jadi aku tuh sekarang ya beli roti kalau ini, terus beli makanan gitu, pokoknya nasi itu wajib ya. Oke ya teman-teman, jadi aku mau makan dulu. Terima kasih.